Tiga negeri serahkan akte pengelolaan lahan kepada PT Nusa Indah Group. PT Nusa Indah Group resmi menerima akte penegasan penyerahan lahan untuk perkebunan kelapa sawit. Akte tersebut sebagai penegasan kembali dari tiga negeri pemilik ulayat yang sempat bersengketa soal lahan sawit. Akte penegasan penyerahan lahan tersebut dilakukan oleh tiga negeri pemilik petuanan, yakni negeri Kobi Sadar dan negeri Maneo, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, serta penyerahan dari Saniri negeri Ake Ternate, Seram Utara Timur Seti Maluku Tengah. Penyerahan akte tersebut berlangsung di lapangan negeri Kobi Sadar dan disaksikan langsung oleh Deputi 2 Kantor Staf Kepresidenan Abednego Pancaputra Tarigan, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kabupaten Maluku Tengah Yohanes Noya, mewakili Bupati Maluku Tengah bersama Dandim 1502 Masohi pada Selasa 27 Juni 2023. Sementara dari pihak PT Nusa Indah Group yang menerima fisik akte penegasan penyerahan lahan dari tiga negeri diwakili oleh Ahmad Muhammad, salah satu staf keuangan PT Nusa Indah Group. Akte penegasan penyerahan lahan tersebut seluas 1.600 hektar yang tersebar di ulayat negeri Kobi dan Maneo dan juga kurang lebih 600 hektar tersebar di Ake Ternate, yang mana pada beberapa tahun sebelumnya diklaim pihak lain sehingga terjadi sengketa antara para pihak terkait, pemilik hak ulayat dari tiga negeri Sepetuanan dan PT Nusa Indah Group. Hal itu berimplikasi terhadap tertundanya pembayaran dana bagi hasil kemitraan dari PT Nusa Indah Group kepada pihak pemilik ulayat Petuanan Negeri Kobi, Negeri Maneo, dan Ake Ternate. Pembayaran dana bagi hasil kemitraan baru terrealisasi pada tahun 2021 setelah adanya penyelesaian sengketa lahan yang dimediasi pemerintah daerah Maluku Tengah dan Forkopimda setempat. Kepala Pemerintah Negeri Kobi Sadar M. Saleh Kiahali menjelaskan, pada tahun 2020 telah dibentuk tim penyelesaian sengketa lahan antar PT Nusa Indah Agro Kobi Manise dan tiga petuanan negeri yaitu Petuanan Negeri Kobi, Petuanan Negeri Maneo, dan Petuanan Ake Ternate. Dan pada Januari 2021, tim yang dibentuk dari seluruh unsur Forkopimda Maluku Tengah melakukan identifikasi lahan bahwa pada Petuanan Negeri Kobi dan Petuanan Negeri Maneo telah ditanami kelapa sawit seluas kurang lebih 1.600 hektar. Dikatakan Negeri Kobi Sadar sejak tahun 2018 telah melakukan upaya untuk mengamankan aset Negeri Kobi Sadar berupa tanah ulayat dari klaim pihak lain. Hal yang sama juga diutarakan Kepala Pemerintah Negeri Maneo, Nikoleus Boyratan. Di kesempatan itu, Boyratan mengaku kini tak ada pihak-pihak yang mengklaim lahan yang sementara ditanami kelapa sawit oleh PT Nusa Indah karena telah ada akte penegasan penyerahan lahan. Begitu juga dengan bagi hasil kemitraan antara pemerintah Maneo dan PT Nusa Indah Group. Sementara itu, Deputi 2 Kantor Staf Kepresidenan Abednego Pancaputra Tarigan mengapresiasi para pihak yang telah sama-sama menyepakati pemanfaatan lahan komunal untuk pertumbuhan ekonomi. Baginya hal itu senada dengan ekspektasi Presiden Joko Widodo. Penyerahan akte penegasan tanah ini adalah salah satu upaya bersama yang telah dilakukan pihak dari Kantor Staf Kepresidenan, di mana dirinya telah beberapa kali melakukan pembicaraan dengan penjabat bupati dan mendapatkan respon baik serta dukungan penuh dari pemerintah daerah, termasuk masyarakat pemilik lahan ulayat. Dirinya berharap kerjasama antara pemerintah negeri dan perusahaan adalah transparansi soal pemanfaatan dana bagi hasil, di mana sesuai informasi yang diterima, 60% dari bagi hasil dibagi kepada masyarakat, dan 40% untuk pembangunan ini perlu diawasi agar kerjasama tersebut bermanfaat dalam peningkatan perekonomian masyarakat setempat. Tentu dari kami, pemerintah selalu mencari jalan keluar untuk bagaimana masyarakat itu mudah untuk mengembangkan aktivitas perekonomian maupun juga kerjasama dengan banyak pihak dengan perlindungan hukum yang cukup. Tentu harapannya bagaimana kerjasama-kerjasama itu berkaitan dalam peningkatan kesejahteraan. Oleh sebab itu kami berharap sekali kerjasama-kerjasama yang dilakukan oleh pemerintahan negeri ataupun lembaga-lembaga adat kalau di luar Maluku misalnya itu bagaimana itu membawa kesejahteraan, sehingga penting untuk bagaimana transparansi dan akuntabilitas dari pelaksanaan kesepakatan itu. Misalnya sejauh mana digunakan. Kami mendapat informasi misalnya di sini 60% didistribusikan ke masyarakat, 40% untuk pembangunan. Nah, ini semua ini perlu bisa diawasi dan diketahui secara bersama-sama sehingga masyarakat saling tumbuh kepercayaannya dan bisa menjadi model kerjasama yang tumbuh berkembang di tengah-tengah masyarakat.
Lebih lanjut dikatakan Abednego Pancaputra Tarigan bahwa dari pihak kantor staf kepresidenan, sejauh ini selalu berupaya untuk mendorong proses-proses penyelesaian sengketa lahan antara masyarakat adat setempat dengan pihak perusahaan dalam dua bagian, yakni mediasi dan kebijakan. Hal ini dirasa sangat penting dilakukan karena ada begitu banyak keragaman di tengah masyarakat, sehingga tidak hanya dapat diselesaikan menggunakan hukum pidana semata, namun jika ada ruang untuk diselesaikan dengan cara mediasi, termasuk menggunakan kebijakan yang memberikan dampak bagi kemajuan ekonomi masyarakat setempat, maka sangat jauh lebih efektif.